Bu, ini ada buku namanya, judulnya sih bukan namanya, Soekarno di Mojokerto. Ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Ini maksud penerbitan buku ini apa, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Gini, Pak Febi. Ya. Kota Mojokerto ini tidak lepas dari dua hal kalau kita berbicara tentang sejarah. Yang pertama adalah sejarah besar terkait Mojopahit. Ya, saya tahu, Bu. Karena Mojokerto ini menarik loh, Pak. Ini ketika apeksi tadi malam, ini sedikit keluar ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Tadi malam ini kan gala dinner. Gala dinner kebetulan duduk di sebelah saya ini adalah kepala daerah dan istri kepala daerah yang masih PLT. Masih PLT, otomatis kan baru masuk nih di apeksi gitu ya, karena PLT. Nah, ketika saya kenalan, Ibu dari mana gitu kan? Nah, kalau kebetulan beliau ketua TPPKK-nya, nah kalau saya wali kotanya sebenarnya. Oh, wali kota perempuan, betul. Mana? Mojokerto. Apa coba Pak Febi pertanyaannya? Selalu dan selalu ini dari waktu ke waktu. Apa itu? Jawa Tengah ya. Masih terjadi loh tadi malam. Geografinya kurang bagus kalau itu. Masih terjadi. Jadi begitu saya ngomong Mojokerto, Ibu, itu adalah Kerajaan Mojopahit, pusat Kerajaan Mojopahit. Oh iya, saya tahu. Dekatnya Surabaya ini, Pak Wali Surabaya nih teman saya bilang gitu. Nah, baru tuh bener. Jadi kembali lagi, Mojokerto kalau berbicara tentang sejarah ada dua sejarah besar. Yang pertama adalah Mojopahit, yang kedua adalah Soekarno. Soekarno ya. Kalau Mojopahit nggak ada orang yang nggak kenal. Contoh yang tadi saya ceritakan, betul. Mojokerto masih salah, kira-kira Jawa Tengah gitu ya. Tapi kalau sudah Mojopahit pasti tahu gitu. Tapi kalau Soekarno ini ternyata tidak banyak diangkat. Betul. Terkait bagaimana sejarah perjalanan hidup beliau semasa tinggal di kota Mojokerto. Ya, betul. Kalau itu betul. Justru yang banyak diangkat adalah Blitar dan Surabaya. Betul, kalau itu betul. Padahal, mohon maaf loh ya, Blitar ini kan hanya tempat pemakaman beliau gitu. Tetapi kehidupan beliau, masa-masa beliau ditempa. Itu lebih panjang di Mojokerto. Nah, hampir 9 tahun loh. Hampir 9 tahun di kota Mojokerto, tapi ini tidak pernah diangkat. Maka itulah Pak Febi yang membuat saya ketika menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ini kan mumpung saya punya kewenangan ini. Mumpung saya punya kewenangan, mumpung saya punya otoritas untuk membangun daerah, membangun kota Mojokerto, maka sejarah ini saya angkat. Sejarah ini saya angkat, kemudian saya berkoordinasi salah satunya dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya, BPCB. Nah, karena bangunan ini sudah saya tetapkan sebagai bangunan cagar budaya, tentu ketika ini mau diangkat, direvitalisasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan satu pendidikan, dua pariwisata sejarah. Nah, ini kan harus ada keseimbangan bagaimana supaya tidak berbenturan dengan regulasi yang ada terkait cagar budaya. Nah, kemudian dalam rangka menyeimbangkan itu, untuk tadi literasi sejarah tentang Soekarno, maka kami terbitkanlah buku Soekarno ini. di Mojokerto. Supaya orang lebih mudah untuk tahu. Karena selama ini kan kita membacanya kan dari buku biografinya beliau di Penyambung Lidah Rakyat itu. Nah, ini kami ambil salah satunya dari Penyambung Lidah Rakyat. Dari beberapa literasi kami ambil khusus yang menceritakan tentang beliau semasa di Mojokerto. Kami rangkum di situ sehingga supaya orang tidak lupa bahwa Bung Karno proklamator kita ini pernah 9 tahun tinggal dan hidup di Kota Mojokerto. Dan supaya juga orang tidak hanya membahas mengenai tempat pembuangan Bung Karno di Bengkulu, di Bangka, di Flores gitu ya, Bu ya.